Yo, halo guys, jadi selamat datang lagi di channel gua ya, Sarpi men. Jadi pada video kali ini gue bakal buat video tutorial ya. Jadi bisa dibilang setelah gua banyak upload mengenai informasi pada dunia fitness, akhirnya gua di video kali ini bakal berfokus juga ke salah satu konten yang emang bisa dibilang penting juga sih buat gue berikan kepada kalian, dan bisa dibilang gue pengen info ini bermanfaat buat kalian. Jadi akhirnya gue menambahkan tema konten tutorial di channel gue. Jadi mungkin bisa dibilang kalau tutorial biasanya gue bakal lebih berfokus kepada otot-otot di seluruh tubuh yang emang bisa dilatih di rumah ya. Jadi mungkin kalau tutorial kayak gitu, jadi bisa dibilang tujuan gue ngebuat video ini karena supaya kalian bisa tetap latihan di rumah gitu loh, tanpa kalian harus beralasan, bang tapi kan gue latihan di rumah emang bisa menggedekan otot. Nah kalian gak usah alasan kayak gitu, karena dulu gue juga latihan di rumah guys ya, waktu awal-awal sebelum gue nge-gym. Jadi kalian buat melatih tubuh kalian, buat olahraga, kalian gak harus pergi ke tempat gym ya, karena itu harus mengeluarkan biaya lagi. Dan tentunya buat kalian para pelajar yang emang dananya terbatas, kalian bisa tetap latihan di rumah gitu. Jadi kalian gak usah khawatir. Dan di video kali ini gue bakal ngebuat tutorial kalian untuk melatih otot tangan. Jadi otot tangan ini adalah salah satu otot yang mungkin paling penting ya, bahkan bisa dibilang sangat penting ya. Itu sangat penting untuk kalian latih, dan tentunya penampilan kalian, look kalian bakal bagus kalau otot tangan kalian gede kayak gitu. Jadi sebenarnya otot tangan itu yang bakal gue kasih tutorial di sini ada dua gerakan. Dan di sini ngomong-ngomong, mungkin video gue tentang tutorial mungkin bisa dibilang kayak nanti ada otot bahu juga, otot kaki, otot back yang bisa kalian latihan di rumah ya, yang bisa kalian latih di rumah. Dan semua itu bisa dibilang bakal gue buat sesimpel mungkin tutorialnya agar kalian bisa mengerti gitu. Jadi gue bakal menggunakan bahasa yang bisa dibilang, kan kalau pakai istilah mungkin kalian bakal susah ngerti, kayak hammer curl, terus kayak bicep curl, kayak bakal sulit dimengerti ya. Cuman bisa dibilang kayak gue bakal buat bahasanya sesimpel mungkin supaya kalian bisa ngerti. Karena bisa dibilang kayak gue di sini sama-sama belajar, kita sama-sama belajar. Jadi kalau emang gue mungkin ada kurang-kurang info, bisa kalian komen di kolom komentar. Oke, kita bakal langsung aja menuju ke tutorialnya. Semoga bisa berguna buat kalian, karena di sini ada dua gerakan, yang dimana yang pertama gue bakal kasih tau kalian cara buat gedein size tangan. Jadi bukan gedein size bicep, tapi size tangan, yang dimana buat memperbesar lingkar size tangan kalian nih. Bisa dibilang kayak gini. Jadi lingkarnya. Jadi kalian latihan ini dua gerakan paling inti menurut gua pribadi, dan kalau kalian latih cuma salah satunya itu bisa jomplang ya. Jadi yang pertama itu buat lingkar tangan, atau bisa dibilang buat ningkatin detail tangan kalian. Yang kedua gerakannya buat memperbesar bicep ya. Orang rata-rata make itu cuma buat gedein bicep, tapi lupa gerakan yang satunya padahal juga penting banget. Kita bakal langsung aja menuju ke videonya. Let's go. Yo guys, so jadi gue bakal langsung menuju ke tutorialnya. Jadi seperti yang tadi gue bilang, di sini ada dua gerakan. Ini gue backlight nggak ya? Harusnya nggak backlight sih. Jadi gue ada dua gerakan yang dimana dua-duanya ini sama-sama penting. Jadi kalian harus balance dalam melatihnya kan. Jadi yang pertama kalian harus nyiapin satu dulu sih, ini yang paling penting. Kalau nggak ada ginian, kalian gimana mau latihan guys? Nih, kalian harus menyiapkan dumbbell. Jadi ini tuh adalah hal yang harus kalian siapkan, yang dimana dumbbell ini adalah inti utama kalian untuk melatih seluruh otot tubuh sebenarnya. Kalian bebas mau dumbbell yang isinya semen, mau dumbbell yang mungkin isinya pasir. Yang penting kalian ada beban untuk kalian angkat gitu. Cuman ya utamain dumbbell. Nah di sini gue rekomendasiin kalau mau pakai dumbbell itu yang bisa di-adjust kayak kiloannya gitu. Kalian bisa nambahin, bisa ngurangin, karena ada yang dimana namanya pola latihan kalian buat kayak pakai metode mungkin bisa dibilang piramid atau drop set, yang dimana bebannya harus dinaikin, bebannya harus diturunin. Jadi ada yang namanya kayak gitu guys. Jadi kalau kalian pakai yang kayak gini, itu bisa lebih mempermudah kalian dalam latihan. Ini kok ada debu ya. Nah bisa mempermudah kalian dalam latihan, yang dimana tentunya kalian bisa naikin dan ngurangin beban ya, tanpa harus ganti-ganti dumbbell lagi. Gue bakal langsung menuju ke tutorialnya aja. Ada dua gerakan yang tadi gue bilang untuk memperbesar lingkar size tangan dan memperbesar bicep kalian. Bicep itu yang ini ya. Bicep itu yang di sini.
Nah, tapi untuk gerakan yang pertama yang menurut gua ini penting banget. Jadi kalian yang mau latihan harus latihan 2 gerakan ini, cuman yang pertama ini penting banget. Jadi biar kalian imbang atau balance ya. Namanya sebenarnya adalah hammer curl, cuman lebih tepatnya mungkin gerakannya yang bakal gue tunjukin. Ini gue dari samping ya. Kalian itu lurus ke depan begini. Nah, begini guys. Kan begini. Ini kalian lurus. Sebenarnya biasanya ada yang namanya orang ya. Orang itu kan sebenarnya beda-beda. Latihan itu beda-beda. Ada yang dia ke depan begini. Ada yang begini, ada yang ke depan, tapi biasanya ada yang lurus ke samping. Lurus tapi dia nggak ke tengah gitu gerakannya. Nah, kalau gue biasanya itu make yang dimana ini tuh lurus guys. Nah, ini lurus ya. Ini lurus, tapi gue nggak pernah pakai yang kesini. Cuman mungkin kalau orang yang lebih nyaman ke samping mungkin ke samping, karena kenanya mungkin titiknya beda lagi. Cuman di sini gue jelasin yang lebih dasar. Kalian bisa pakai yang lurus gini guys. Nah, begitu ya, lurus. Nah, buat temponya bakal gue jelasin setelah gerakan kedua ya, setelah gerakan kedua. Nah, jadi fungsi yang tadi hammer curl itu apa? Yang begini, itu fungsinya buat kalian memperbesar lingkar tangan. Kenapa gue bisa bilang memperbesar ya? Cuman ya bisa dibilang karena gue udah nerapin latihan ini yang dimana gue fokus hammer curl sebulan, 2 bulan. Efeknya begitu guys, gedein lingkar tangan. Jadi kalau kalian yang pengen make kaos polo sampai ngetat, kalian banyakin latihan hammer curl ya. Jangan kalian latih bicep doang nih, ininya doang. Jangan, hammer curl itu buat ningkatin detail di sini juga nih. Nih, ini namanya otot brachilias apa brachilius ya, gue lupa. Cuman bisa ningkatin detail di sini juga, melatih otot yang di samping, yang dimana nanti bahu kalian bakal lebih gede daripada di tangan kalian kayak gitu. Kayak bentuknya S gitulah. Itu otot brachilias kalian, dan cara ngelatihnya dengan hammer curl kayak gitu. Gerakan yang kedua, oh iya, sekali lagi gue bilang buat tempo gue bakal jelasin setelah gerakan kedua. Gimana temponya, jumlahnya berapa, repetisi, setnya bakal gue jelasin setelah gerakan kedua. Jadi gerakan yang kedua itu sebenarnya simple banget guys. Yang biasa orang pakai ya, yang biasa orang pakai. Jadi gerakan yang pertama tadi yang begini, itu orang biasanya suka jarang pakai. Ya, makanya gue jelasin di nomor 1. Cuman kalau yang begini, orang udah sering pakai. Nah, dan inilah gerakan kedua. Dia fokusnya ke bicep sini nih. Bicep yang sini, atau mungkin bisa nih. Yang nonjol begini ya. Nonjol begini tuh fokusnya gerakan bicep curl namanya. Jadi ini begini, kalian tinggal angkat aja, turun lagi. Angkat aja, turun lagi. Angkat aja, turun lagi. Angkat aja, turun lagi. Semua bebannya bisa kalian sesuai nyamannya kalian. Jadi sebenarnya beban itu nggak ngaruh ke proses pembentukan kalian. Nah, ini namanya bicep curl. Nah, bicep curl ini fungsinya buat apa sih? Ya, orang mungkin udah pada tahu sih banyak. Cuman kayak ini tuh buat memperbesar otot yang di sini guys, yang nonjol nih. Nih kalau kalian lihat nih nonjol nih, ada yang nonjol itu buat memperbesarnya. Caranya pakai bicep curl kayak gitu. Jadi kenapa tadi gue bilang melatih ototnya harus seimbang? Karena kalau misalkan gak seimbang, itu apa ya namanya ya, kayak kalian bakal jomplang lah gitu. Karena gue pernah merasakannya sendiri. Gue dulu itu cuman kalau latih otot itu cuman kayak bicep, tapi gue jarang hammer, malah hampir nggak pernah. Cuman ya setelah itu gue improve lagi, gue belajar lagi, akhirnya dua-duanya sering gue pakai. Bahkan sekarang gue mungkin lebih dominan ke hammer dulu ya, baru ke bicep curl. Cuman sekarang gue lagi ke bicep juga sama hammer seimbang. Jadi misal seminggu gue latih otot tangan, seminggu kan biasanya ini gue pola latihan gue satu otot besar, otot kecil di satu hari. Misalkan bahu sama bicep, dada sama tricep kayak gitu. Nah di masing-masing latihan bicep biasanya gue taruh hammer sama ini apa bicep curl kayak gitu. Sekarang kita bakal lanjut ke pembahasan tempo. Gimana sih kalau yang gua pakai nih guys. Jadi sebenarnya setiap gerakan itu tempo, set, dan from atau bisa dibilang kayak tipikal gerakan itu kalian pakai sesuai dengan kenyamanan tubuh kalian sendiri. Jadi ketika kalian mendapatkan referensi dari orang, itu kalian harus research dulu ya, research ya gitu. Oh research ya. Ya kalian harus coba lah gitu bahasanya. Kalian harus coba ke tubuh kalian sendiri, apakah cocok atau enggak. Nah kalau misalkan cocok itu boleh kalian pakai buat latihan kalian sehari-hari. Cuman bisa dibilang kayak kalian tuh harus mencoba dari beberapa referensi sih, biasanya gitu kayak gua dulu. Nah jadi gimana tempo yang gue pakai? Tempo yang gue pakai itu sebenarnya kan kalau orang itu ada yang namanya temponya cepet kayak gitu, cepet ya. Biasanya yang gini cepet. Ada yang lambat banget kayak slow mo. Kalau gua makanya jujur yang bisa dibilang standar, cepet enggak, lambat enggak.
Cuman di sini, ini misalkan gue pakai yang hammer ya, gue hammer. Nah, di sini gue pakai tuh biasanya pas ada di atas kayak gini, gue angkat, ini gue tekan sebentar, sepersekian detik, gue turunin pelan-pelan. Naiknya agak cepat, ini tekan lagi, terus turunnya pelan-pelan. Naiknya agak cepat, ininya tekan, terus turunnya pelan-pelan. Begitupun dengan bicep curl gue juga. Ini naiknya cepat, ini tekan, ini pelan. Nah, naiknya cepet, ini tekan, pelan turunnya, kayak gitu. Jadi setiap tempo latihan itu sebenarnya beda-beda di setiap orang. Kalian cari yang cocok di tubuh kalian sendiri. Nah, buat jumlah set ya, sekarang gue bahas tentang jumlah set atau repetisi ya. Jadi set sama repetisi bedanya apa? Kalau set itu kan biasanya kalian pernah dengar yang namanya orang latihan 3 set, 5 set. Jadi setiap set itu berisi 15 repetisi. Nah, repetisi itu adalah jumlah kalian ngangkat. Ini 1 repetisi, 2 repetisi, 3 repetisi, 4, 5, itu namanya repetisi. Jadi di dalam satu set itu ada 12, maksudnya kayak ada beberapa repetisi. Nah, jadi kalau kalian lebih tepatnya misalkan kalian main 5 set. Satu setnya 12 repetisi. Itu kalian berarti main 60 kali angkat, cuman dibagi tuh per set. Nah, setiap pembagian set itu ada jeda istirahat. Rekomendasi dari gua kalian istirahat 2-3 menit, tapi ya mungkin di 2 menit aja udah cukup ya, 2 menitan. Dan itulah bisa dibilang yang mungkin cukup ideal menurut gua pribadi kan. Nah, kayak gitu. 1 repetisi, 2 repetisi. Cuman buat jumlah repetisi yang menurut gue ideal itu 12-15. Jadi kalian nyesuaiin beban kalian, gak usah keberatan. Yang jelas kalian kuat tuh sampai 12-15 repetisi gitu, kayak gitu. Kalau gue biasa pakai begitu, dan bisa dibilang di gue berefek banget ya. Cuman nggak tahu di tubuh kalian kayak gimana, kayak gitu. Buat jumlah set ya, setnya itu biasa gue pakai di angka ganjil. Mungkin di angka 3, 5, 7 ya. Tergantung gue pengennya gimana gitu, sesuai mood gue aja kayak gitu. Jadi kayak 3, 5, 7 itu udah menurut gue udah sangat cukup ya. Jadi mungkin tutorialnya cukup sekian aja, semoga bisa berguna buat kalian. Gue jelasin secara singkat padat, semoga kalian paham. Karena ya bisa dibilang kalian itu boleh mencari banyak referensi gerakan ya untuk melatih setiap otot. Jadi kalian cari yang paling cocok di tubuh kalian, kalian cobain satu-satu, dan kalau udah ketemu silahkan kalian pakai kayak gitu guys. Jadi jangan berpatok pada satu referensi aja, kalian harus coba, karena setiap perkembangan otot tubuh kalian itu tergantung dari cara kalian latihan, perform kalian, dan bisa dibilang kenyamanan latihan kalian itu paling utama guys, seperti itu. So semoga ilmu yang gue kasih hari ini bisa berguna buat kalian. Semoga bisa kalian pakai juga di rumah. Nggak ada yang namanya kalian alasan, bang gue cuma di rumah, mana bisa otot gue gede. Nggak bisa gitu. Itu bukan itu apa ya, cuman alibi aja guys. Padahal otot kalian juga bisa gede karena kalian latih secara konsisten di rumah maupun tempat gym itu bisa gitu. Jadi ya tutorial gue di video kali ini bertujuan untuk menyadarkan kalian akan hal itu. Kalian bisa ngegedein otot kalian segede apapun. Gue lagi bulking sih guys, jadi nggak kelihatan detail ya. Kalian bisa gedein otot kalian segede apapun ya, pokoknya itu sesuai dengan pola latihan kalian gitu. Jadi ya latihan lah guys dengan rajin ya, karena itu investasi dari sekarang ya, apalagi kalian yang pelajar gitu kan. So video kali ini cukup sekian dan semoga bisa berguna buat kalian, dan thanks for watching, see you later, bye bye. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya, tapi mungkin di next video gue bakal upload tentang gym ya, kayak gitu. Bye bye, thank you.